Berikutnya, Aulia Kesuma, pembunuh ayah dan anak di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, ungkapkan menghabisi nyawa suami dan anak tirinya lantaran kesal. Korban tidak pernah membantu dirinya menyelesaikan masalah utang yang mencapai 10 miliar. Bahkan korban hanya bisa berpangku tangan serta menghambur-hamburkan uang yang ada. Dan berikut penuturan Aulia Kesuma, sang otak pembunuhan. Utangnya itu pertama 700 juta, itu di Bank Mandiri. Dan itu waktu itu buka usaha restoran. Memang waktu buka usaha restoran itu tidak berjalan dengan baik karena selama buka restoran ya besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Terus setelah itu naik jadi 1,3 di Bank Mandiri juga. Setelah itu tetap nggak bisa bayar, ya terus dipindah lagi ke Indonesia Internet Finance. Itu dapat 2,5, tapi itu juga habis buat bayar bunganya. Setelah itu pindah ke MMC, setelah ke MMC itu langsung nggak bisa bayar juga karena kan udah nggak ada penghasilan. Saya sempat buka usaha warteg di Blok M untuk biaya hidup sehari-hari. Pak Edi itu orangnya nggak pernah kerja. Nanti tolong saya mohon orang-orang yang pernah kerja sama saya, tolong bantu saya. Bantu saya untuk jadi saksi bahwa benar Pak Edi selama menikah sama saya tidak pernah bekerja. Yang cari uang itu saya. Aset ada apa aja Bu sejauh ini Bu? Aset cuma 2 rumah itu Pak, 2 rumah. Saya udah minta baik-baik sama Pak Edi. Ya tolong rumah sebelah dijual supaya bisa hidup damai, tidak punya utang. Tapi kata Pak Edi, apa-apaan sih lu main jual-jual aset gua aja. Enak aja lu main seenak-enaknya. Ya kalau lu punya utang, lu tanggung jawab. Dia sama sekali nggak ngerasa gitu loh. Selama ini ya, dia sebagai suami itu tanggung jawabnya apa? Setiap hari dia duduk manis di rumah, dia makan, dia pegang handphone, dia kesana kesini pergi sama teman-temannya. Itu hasil dari mana? Kalau bukan tidak dia dibilang. Terus anaknya sempat kena kasus narkoba 3 kali. Itu siapa? Uangnya dari mana gitu loh? Kesalahan dana. Pokoknya dia selalu itu anggap benar, dia tidak mau anaknya salah pada kalau untuk dananya itu. Jadi ya itu yang membuat saya masih gitu. Ya memang seperti itu sih, memang karena dananya. Saya juga kan sempat curhat masalah dana, katanya dananya itu memang karena ada pengaruh dari ibunya. Ibunya itu selalu ikut campur, dananya itu disetir gitu. Jadi saya ngerasa itu Pak Edi itu berubah. Ya kan, karena memang disetir sama dana gitu, disetir sama dana, ya dananya, karena apa ya, ya saya juga ada buktinya bahwa istrinya itu, mantan istrinya itu berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan rumah tangga saya itu ada, saya buktinya, chatnya ada. Saya ini manusiawi ya Mbak ya, manusiawi punya rencana, tapi kan Allah berkehendak lain. Maksudnya tadinya saya itu punya rencana untuk menghilangkan jejak itu, seolah-olah Pak Edi sama Dana itu mau pergi dari garasi. Jadi saya tidak pernah sekalipun punya terbesit untuk membakar rumah, satu rumah tidak. Jadi memang saya membakar garasi yang ada apa? Yang ada mobilnya. Jadi seolah-olah Pak Edi itu keluar dari rumah, Mama Dana, tapi tidak tahu kalau tangki Kalia itu kan gampang bocor, gitu kan, bocor. Dana menyalakan rokok, setelah itu terbakar. Dan saya tahu persis begitu itu garasi kebakar, pasti pemadam kebakaran akan langsung datang. Gitu. Jadi saya juga bukan berarti harus Dana sama Pak Edi itu gosong gitu, nggak, pada mati ya udah mereka luka bakar dan maksudnya ya setidaknya menghilangkan sidik jari lah, gitu aja sih, tujuannya cuma segitu aja, membuat suatu ceritanya seperti itu. Jadi bukan sengaja mau dibakar, tapi memang karena kesini ya kita sudah panik ya, apalagi sempat kejadian kebakar rumah gitu kan, kebakar rumah, dan itu memang idenya bukan dari ide saya, boleh ditanyain sama bukti-bukti yang ada gitu kan, bahwa itu bukan ide saya untuk naruh obat nyamuk bakar itu di kamarnya Dana maupun di kamarnya Pak Edi, itu bukan ide saya gitu kan. Ya jadi memang seperti itulah awalnya. Jadi memang karena kepanikan yang saya terima, akhirnya ya saya sama Kelvin ya udah, itu pun waktu perjalanan yang sesungguhnya itu kita sebenarnya nggak tahu arah. Bukan kita nuju di sana tempatnya di Cidahu, enggak. Kita itu ya mungkin karena terlalu banyak nonton film sinetron atau bagaimana. Jadi kita tadinya berpikirnya begini loh. Kita juga tidak menyangka akan meledak seperti itu kan, sampai Kelvin juga sampai lekak bakar kan. Jadi memang intinya kita cuma pengennya apinya kecil nyala, setelah itu mobilnya didorong ke jurang. Gitu. Jadi nggak seperti itu gitu, karena kayak ya Kelvin juga kan nggak pernah membakar gitu. Jadi dia bakarnya pun di dalam mobil, bukan dari luar.
Kelvinnya ada di dalam, makanya Kelvinnya ikut kebakar. Saya secara pribadi, saya memang menyesal banget. Ya kalau saya masih kasih kesempatan, saya minta maaf sama semua, terutama sama keluarganya Pak Edi. Seperti tadi saya juga udah sampaikan. Gimana juga Rena itu masih anaknya Pak Edi. Dia seorang muslim. Pada waktu dia nanti menikah, dia masih membutuhkan seorang wali. Jadi tolonglah jangan sampai coret Rena dari keluarga. Biarlah bundanya seperti ini tapi bukan Renanya yang seperti itu. Karena memang gimana juga ya Rena itu masih anggota keluarganya Pak Edi. Asli itu anak kandungnya Pak Edi. Saya sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar dari yang ibarat kata ada perselingkuhan apa enggak. Itu murni-murni anak Pak Edi. Itu aja, saya mohon maaf sama semuanya.